Shalom, saya Jefta Jonathan dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya kepada 3 narasumber terkait dengan COVID-19 sehubungan dengan tugas pengabdian masyarakat gereja. Ketiga narasumber kita pada hari ini terdiri dari 2 orang donatur atau aktivis dan 1 orang perawat. Langsung saja kita masuk ke wawancara kepada narasumber yang pertama. Narasumber kita yang pertama bernama Kak Christina Gustina Siagian. Beliau berasal dari Sumatera Utara dan saat ini sedang tinggal di Bekasi. Pekerjaan beliau sehari-hari merupakan seorang sekretaris dan sebagai guru di sebuah bimbel. Beliau bersama dengan para anggota keluarganya ikut turut serta dalam mendonasikan sembako kepada setiap orang-orang yang membutuhkan yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Shalom, nama saya Christina Gustina Siagian. Usia saya 43 tahun. Saya asal dari Sumatera Utara. Di masa pandemi COVID-19 ini tentu banyak orang merasa susah, terutama untuk kaum pinggiran ya, yang kurang beruntung. Jadi saya terbeban untuk memberikan bantuan berupa donasi. Jadi saya bekerja sama dengan anak saya, dengan asisten rumah tangga saya, dengan suami saya juga untuk belanja, membeli kebutuhan sembako ya, lalu dibagi-bagi berapa paket lalu diberikan kepada orang yang kurang beruntung. Bantuan sembako itu berupa ada biskuit, mie instan, ada beras. Kak Christina membagikan paket sembako kepada orang-orang yang membutuhkan di jalanan dengan berkeliling menggunakan mobil serta kepada tetangga-tetangganya yang membutuhkan. Semuanya ia lakukan sendiri dengan bantuan para anggota keluarganya secara sukarela. Dan ketika saya menanyakan hal apa yang menjadi motivasinya untuk melakukan hal tersebut, berikut merupakan jawabannya. Dan saya melakukan itu dengan hati yang sepenuh hati, didorong oleh rasa iba dan rasa kemanusiaan untuk menolong sesama. Walaupun saya juga merasa tidak berkelebihan, tetapi saya juga merasa Tuhan masih cukupkan saya, sehingga saya masih bisa memberikan kepada yang kurang beruntung. Terima kasih. Kita lanjut ke video yang kedua. Narasumber kita yang kedua bernama Kak Lydia Kapugu. Beliau saat ini tinggal di Sulawesi Utara dan beliau merupakan seorang mua atau make up artist dari sebuah bridal yang ia miliki sendiri. Dan bersama-sama dengan suaminya, ia membantu pemerintah dalam memproduksi face shield dan masker untuk orang-orang yang membutuhkan. Shalom, nama saya Lydia Kapugu. Saya 42 tahun, tinggal di kota Mobagu, Sulawesi Utara. Puji Tuhan, saya bisa menjahit sehingga saya bisa memproduksi masker dan face shield. Saya dibantu oleh suami saya dan anak saya. Puji Tuhan, mendapat orderan dari teman-teman sehingga saya bisa berdonasi juga. Awalnya, kegiatan ini memang dilakukan untuk menambah income atau pemasukan sehubungan dengan COVID di mana penghasilan mereka sekeluarga berkurang. Namun, ia akhirnya memutuskan untuk melakukan donasi dengan memproduksi face shield dan masker bagi para medis dan didistribusikan ke rumah sakit serta kepada anak-anak jalanan yang membutuhkan. Ia melakukannya dengan mengumpulkan donasi-donasi dari para donatur yang bersedia untuk menyumbangkan dana serta dari modal yang ia punya. Nah, kita akan mendengar alasan kenapa sih pada akhirnya Kak Lydia memutuskan untuk menjadi donatur face shield dan masker. Motivasi saya dalam keadaan saat ini, saya bisa membagi berkat juga karena saya percaya ketika kita menabur maka kita akan menuai. Tuhan yang akan menggantikan berkat buat kami dan itu terbukti dan itu benar bahwa di saat-saat seperti ini benar-benar pemeliharaan Tuhan bagi keluarga kami. Kita lanjut ke narasumber yang terakhir. Narasumber kita yang ketiga bernama Kak Patricia Friska. Ia berasal dari Ambon dan sekarang tinggal di Jakarta Selatan. Ia merupakan seorang perawat di Rumah Sakit Darmais
Tapi sekarang karena adanya pandemi corona ini, ia ditugaskan ke Wisma Atlet untuk menangani pasien positif corona. Secara sederhana, tugas dari Kak Patricia sendiri ini adalah sebagai berikut. Sebagai perawat inap, Kak Patricia menangani pasien-pasien yang sebelumnya sudah ditangani di UGD. Nah, setelah ditangani di UGD, akhirnya dibawa untuk proses selanjutnya yaitu di perawatan inap. Di sini tugas Kak Patricia untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi mengenai identitas dari pasien-pasien tersebut. Secara praktis dan sederhana ada 4 hal yang dilakukan oleh Kak Patricia sebagai perawat inap di Rumah Sakit Wisma Atlet. Yang pertama adalah pengkajian. Dalam pengkajian yang dilakukan oleh para perawat adalah untuk memvalidasi identitas pasien berkenaan dengan penyakit bawaan atau keluhan-keluhan apa yang ia derita atau ia alami dan lain sebagainya. Identifikasi atau validasi ini bukan cuma secara fisik saja tetapi secara holistik atau menyeluruh. Selain fisik, ada biologis, psikologis, dan sosiokultural. Kemudian yang kedua yang dilakukan adalah diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan ini berbeda dengan diagnosa yang biasa dilakukan oleh dokter. Kalau yang biasa dilakukan oleh dokter, misalnya ini pasien sedang mengalami stroke, yang diidentifikasi adalah penyakit-penyakit. Tetapi kalau diagnosa keperawatan itu dia lebih mengidentifikasi tentang gejala-gejala, misalkan apakah ada gangguan dalam kenyamanan tidur dan lain sebagainya. Kemudian setelah mendiagnosa, yang dilakukan pada langkah ketiga adalah melakukan perencanaan tindakan. Perencanaan tindakan ini dibagi menjadi 2, yaitu mandiri dan kolaborasi. Kalau mandiri ini merupakan tindakan yang diambil langsung oleh para perawat pada pasien yang misalkan mengalami keluhan berdasarkan diagnosa sebelumnya. Tapi kalau kolaborasi, ini merupakan tindakan yang dilakukan bersamaan dengan bidang-bidang lain seperti contohnya dokter, psikiater, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ada pasien yang butuh obat khusus, maka perawat akan berkolaborasi dengan dokter untuk keperluan obat. Atau mungkin ada pasien yang mengalami gangguan psikologis, maka perawat akan berkolaborasi dengan psikiater atau psikolog. Yang terakhir, setelah melakukan perencanaan tindakan, yang dilakukan oleh para perawat adalah evaluasi. Evaluasi ini dilakukan variatif sih ya. Ada yang 1 kali 24 jam, ada yang 2 kali 24 jam, tergantung kebutuhan masing-masing pasien. Yang menarik ketika saya menanyakan alasan apa sih yang memotivasi Kak Patricia dalam mengambil pekerjaan ini adalah jawabannya. Pertanyaan yang menarik. Kalau mau jujur awalnya nggak mau, aku tolak. Jadi proses pemanggilan ke Wisma itu setelah diresmikan untuk dibuka itu Wisma itu, kemudian saya dipanggil, tapi saya menolak dengan berbagai alasan gitu. Lalu kemudian dalam penolakan itu saya pun bergumul. Sebenarnya saya bergumul, sekiranya Tuhan, kalau Tuhan menyertai maka saya pun akan melangkah asalkan Tuhan sertai. Kemudian ada tantangan juga karena sebenarnya keluarga nggak mau, satu pun dalam keluarga ini nggak ada yang kasih izin karena terlalu banyak informasi yang disampaikan media, yang ada cuma kematian kan, jadi keluarga juga panik. Tapi satu titik di mana akhirnya saya mengambil sikap dan meneguhkan iman, kalau kiranya Tuhan mau pakai saya sebagai alat untuk menyatakan kemurahan Tuhan lewat profesi, maka saya pun memberi diri untuk Tuhan pakai. Dan pastinya kalau Tuhan buka jalan maka gak ada manusia yang menghalangi, maka setiap jalan akan Tuhan bukakan. Akhirnya lewat pergumulan itu hati tenang, ada sukacita, maka menyiapkan diri untuk masuk ke lahan itu. Jadi sebenarnya intinya itu karena panggilan. Puji Tuhan selama di sana bisa memberitakan nama Tuhan, buat nama Tuhan Yesus pastinya ya, buat orang-orang yang belum mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dari ketiga narasumber yang telah saya wawancarai, sebenarnya hal ini cukup menunjukkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan korban COVID-19 ini bukan atau tidak terbatas pada pasien positif corona saja, tapi kepada semua lapisan masyarakat. Bahkan kepada ketiga narasumber pun ketika saya menanyakan dampak apa sih yang dialami oleh narasumber terkait dengan pandemi COVID-19 ini, mereka bertiga sama-sama memberikan jawaban bahwa corona ini memberikan dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kak Kristi
Christina mengalami penurunan income atau pemasukan sebesar 40-50%. Begitu pula dengan Kak Lydia. Ia berkata bahwa ya karena dibatasinya pertemuan-pertemuan sosial dalam event-event besar, secara otomatis maka event-event pernikahan pun ditiadakan. Artinya pemasukannya pun juga nol. Kak Patricia sendiri yang merupakan seorang perawat, dia mengalami dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan, terutama dalam pekerjaannya sehari-hari. Selain ia tidak bisa bertemu dengan keluarganya, ia juga menyatakan bahwa diharuskannya menggunakan APD atau alat pelindungan diri level 3. Kalau level 3 itu yang menutupi segalanya yang biasa kita lihat di TV-TV atau di media, itu justru menimbulkan lebih banyak masalah terhadap perawat sendiri. Ia jadi sering mengalami gangguan seperti mimisan, asam lambung yang naik, luka-luka di bagian wajah, dan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian karena sumber daya manusia terbatas dan APD juga terbatas, maka shift kerja pun bisa terkadang menyampai 2 kali lipat. Shift kerja yang ia jalani bisa berkisar antara 8 jam sampai 10 jam. Dan selama itu pula ia dilarang keras untuk membuka APD-nya. Dan selama 8 jam sampai 10 jam itu mereka berusaha untuk menahan rasa lapar dan rasa haus karena mereka dilarang minum dan makan. Mereka dilarang untuk buang air besar dan buang air kecil. Di tengah situasi seperti ini sangat rasional dan sangat mudah bagi kita semua untuk memikirkan diri sendiri, untuk kita selalu fokus ke dalam. Tetapi bagaimana reaksi kita dan sikap kita terhadap situasi inilah yang pada akhirnya menentukan apakah kita masih bisa memikirkan orang lain yang lebih membutuhkan dari kita atau tidak. Ketiga narasumber kita pada hari ini agaknya cukup memberikan gambaran yang cukup jelas. Yang satu tergerak untuk membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan karena COVID-19. Yang satu tergerak untuk membantu tenaga medis, yang satu lagi tergerak untuk membantu pasien positif corona. Artinya sebenarnya kita bisa melakukan apa saja untuk membantu orang dari apa yang kita bisa lakukan. Sebetulnya ada satu lagi narasumber yang sempat saya wawancarai. Beliau merupakan seorang motivator dan di tengah situasi seperti ini, ia masih tergerak untuk melakukan motivasi-motivasi kepada perusahaan-perusahaan atau karyawan-karyawan yang juga mengalami dampak dari COVID-19 ini. Namun karena waktu yang terbatas, agaknya 3 narasumber tadi sudah cukup mewakilkan. Demikianlah video presentasi saya pada hari ini. Biarlah video ini sama-sama menegur kita semua untuk tidak membatasi kasih kita sekalipun kondisi dan situasi di sekitar kita seolah-olah memaksa kita untuk berlaku demikian. God bless you.